Seperan wanita, pernahkah Anda merasa api di dalam diri Anda padam? Anda lelah, mudah marah, dan gairah Anda terasa seperti memudar begitu saja? Anda tidak sendirian. Jutaan wanita mengalami hal ini. Tapi apa yang terjadi jika masalahnya bukan hanya stres atau kelelahan, melainkan sesuatu yang Anda makan setiap hari? Saya Dr. Aisyah, dan hari ini saya akan membongkar kebenaran pahit yang tidak pernah dibicarakan oleh kebanyakan orang. 3 makanan harian yang diam-diam membunuh gairah wanita. Ini bukan soal usia, ini soal apa yang Anda masukkan ke dalam tubuh Anda. Tonton video ini sampai habis karena saya akan tunjukkan bagaimana makanan-makanan ini merusak hormon Anda, memicu kelelahan, dan membuat Anda merasa seperti bukan diri Anda sendiri. Saya juga akan memberikan solusinya, jadi Anda bisa kembali menemukan diri Anda yang penuh gairah, energi, dan kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast Kesehatan Official, tempatnya informasi seputar kesehatan, performa seksual, dan kesehatan umum yang santai dan mudah dipahami. Kami membahas topik-topik ringan tapi penting untuk membantu Anda meningkatkan kepercayaan diri, kesehatan, dan kualitas hidup. Terus, dapatkan informasi terbaru. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan update terbaru seputar kesehatan dan tips-tips bermanfaat untuk hidup lebih seimbang. Disclaimer: konten ini dibuat untuk tujuan edukasi yang menghibur dan tidak dapat menggantikan nasihat medis profesional. Selalu konsultasikan dengan tenaga kesehatan yang berkualifikasi jika Anda memiliki pertanyaan atau kekhawatiran terkait kondisi kesehatan Anda. Halo para wanita hebat, selamat datang kembali di ruang aman ini, di mana kita bisa bicara jujur dan terbuka. Saya Dr. Aisyah. Jika saat ini Anda sedang mendengarkan saya, ada kemungkinan Anda pernah merasakan hal ini. Malam sudah tiba, pekerjaan sudah selesai, anak-anak sudah tidur. Pasangan Anda mendekat, mencoba membangun keintiman, tapi yang Anda rasakan adalah kelelahan yang luar biasa. Rasanya seperti ada dinding tak terlihat di antara Anda dan gairah Anda, seolah-olah sakelar di dalam diri Anda sudah mati. Anda mulai bertanya-tanya, apakah ini normal? Apakah ini memang takdir? Apakah ini hanya karena saya sudah terlalu lelah, atau ini bagian dari penuaan? Saya di sini untuk memberitahu Anda satu hal. Ini bukan takdir. Dan masalahnya jauh lebih dalam dan lebih sederhana dari yang Anda bayangkan. Jawabannya mungkin ada di dalam piring Anda, di lemari es Anda, dan di setiap makanan ringan yang Anda makan tanpa berpikir. Saya telah bekerja dengan ribuan wanita selama bertahun-tahun. Wanita-wanita kuat, pintar, dan bersemangat yang tiba-tiba merasa api di dalam diri mereka padam. Mereka datang kepada saya mencari jawaban, mencari pil ajaib, mencari terapi yang rumit. Tapi seringkali, saya menemukan akarnya pada sesuatu yang sangat sederhana, nutrisi. Hari ini, saya akan membongkar rahasia ini, bukan untuk menakut-nakuti Anda, tapi untuk memberdayakan Anda. Saya akan mengungkap 3 makanan harian yang, jika tidak diperhatikan, dapat merusak hormon Anda, menghabiskan energi Anda, dan membunuh gairah Anda dari dalam. Pelaku nomor 1. Si manis yang beracun. Mari kita bicara tentang makanan pertama yang mungkin paling sulit untuk dihindari. Ia ada di mana-mana, dalam minuman favorit Anda, makanan penutup, bahkan dalam saus salad. Saya sedang berbicara tentang gula olahan. Saya tahu Anda mungkin berpikir, Dr. Aisyah, tentu saja gula tidak sehat. Tapi ini bukan hanya tentang berat badan atau diabetes, ini tentang gairah Anda. Ketika Anda mengonsumsi gula olahan, terutama dalam jumlah besar, tubuh Anda mengalami roller coaster gula darah yang ekstrem. Gula darah naik tajam, lalu turun drastis. Ketika gula darah Anda anjlok, apa yang Anda rasakan? Kelelahan, pusing, suasana hati yang mudah berubah. Itu adalah respons biologis. Tubuh Anda sedang berjuang untuk menyeimbangkan diri. Dan coba tebak, organ apa yang paling terdampak oleh ketidakstabilan ini? Kelenjar adrenal Anda. Kelenjar adrenal yang bekerja keras akan melepaskan hormon stres, yaitu kortisol. Ketika kortisol melonjak, hormon-hormon lain yang penting untuk gairah,
seperti estrogen dan testosteron, mulai kacau. Tubuh Anda secara tidak sadar memprioritaskan mode bertahan hidup, melawan stres, daripada mode berkembang yang mencakup gairah dan keintiman. Ini adalah mekanisme biologis kuno. Jika tubuh Anda merasa sedang dalam kondisi bahaya atau stres, gairah seksual akan menjadi hal terakhir yang dipikirkannya. Jadi, setiap kali Anda meraih kue manis, soda, atau camilan yang penuh gula, Anda secara tidak sadar mengirim sinyal ke tubuh Anda bahwa Anda sedang dalam bahaya. Anda secara perlahan mematikan sistem gairah Anda sendiri. Solusinya, ini bukan tentang menghilangkan gula sepenuhnya. Ini tentang mengganti gula olahan dengan sumber energi alami. Pilih buah-buahan utuh, ubi jalar, atau dark chocolate yang memiliki kandungan kakao tinggi. Ini akan menstabilkan gula darah Anda, mengurangi stres pada kelenjar adrenal, dan memberi kesempatan bagi hormon-hormon gairah Anda untuk kembali berfungsi. Pelaku nomor 2, lemak trans, si musuh hormon terbesar. Sekarang mari kita beralih ke pelaku kedua. Ia tersembunyi di dalam banyak makanan olahan yang kita cintai, biskuit, kue kering, muffin, bahkan popcorn kemasan. Saya sedang bicara tentang lemak trans atau minyak terhidrogenasi. Minyak ini diciptakan oleh manusia. Tujuan awalnya adalah untuk memperpanjang umur simpan makanan. Tapi mereka datang dengan harga yang sangat mahal. Lemak trans adalah pembunuh hormon yang paling efektif. Mengapa? Karena tubuh kita membutuhkan lemak sehat untuk membuat hormon, termasuk hormon seks. Bayangkan pabrik hormon Anda sedang berusaha membangun rumah. Mereka butuh bahan baku terbaik, seperti batu bata kokoh, lemak sehat. Tapi Anda malah memberikan mereka bahan baku yang jelek dan rapuh, seperti lumpur, lemak trans. Apa yang terjadi? Rumah yang dibangun akan runtuh. Hormon Anda akan menjadi tidak seimbang dan gairah Anda akan menjadi salah satu korbannya. Lemak trans menciptakan peradangan di seluruh tubuh, merusak sel-sel Anda, termasuk sel-sel yang bertanggung jawab untuk produksi hormon. Ini adalah proses yang lambat dan diam-diam, tapi hasilnya bisa sangat merusak. Anda mungkin tidak merasakannya sekarang, tapi bertahun-tahun mengonsumsi lemak trans akan membuat Anda merasa lelah, lesu, dan gairah Anda akan hilang. Solusinya? Baca label. Hindari makanan yang mencantumkan minyak terhidrogenasi atau lemak trans dalam daftar bahan. Ganti dengan lemak sehat yang mendukung produksi hormon Anda. Sumbernya ada di mana-mana. Alpukat, minyak zaitun extra virgin, ikan berlemak seperti salmon, dan kacang-kacangan. Tubuh Anda akan berterima kasih dengan hormon yang seimbang dan energi yang meluap-luap. Pelaku nomor 3. Susu konvensional, si penyusup hormon pelaku ketiga, adalah yang paling mengejutkan bagi banyak orang. Ia adalah bagian dari sarapan atau kopi pagi kita. Saya sedang bicara tentang susu konvensional. Tunggu, Dr. Aisyah, bukankah susu itu sehat? Tentu saja. Tapi susu konvensional dari sapi yang diberi hormon dan antibiotik dapat menjadi masalah besar bagi keseimbangan hormon Anda. Hewan-hewan ini sering disuntik dengan hormon pertumbuhan untuk memaksa mereka memproduksi lebih banyak susu. Hormon-hormon ini dapat masuk ke dalam produk susu dan mengacaukan sistem endokrin Anda. Perlu Anda tahu, gairah Anda diatur oleh sistem hormon yang sangat rumit dan sensitif. Jika ada satu hormon dari luar yang menyusup, seluruh sistem bisa berantakan. Ini seperti menambahkan bahan kimia ke dalam resep kue yang sudah sempurna. Hasilnya bisa jadi bencana. Selain itu, banyak orang memiliki intoleransi laktosa atau sensitivitas terhadap kasein dalam susu tanpa menyadarinya. Reaksi ini dapat memicu peradangan internal yang seperti sudah saya jelaskan adalah musuh utama vitalitas dan gairah. Solusinya, ganti susu konvensional dengan alternatif nabati. Coba susu almond, susu oat, atau susu kelapa. Jika Anda tidak bisa melepaskan produk susu, pilih yang organik dan dari sapi yang tidak diberi hormon atau antibiotik. Ini adalah investasi kecil yang bisa membuat perbedaan besar pada kesehatan hormonal dan gairah Anda. Kesimpulan, ini bukan akhir, ini awal. Saya tahu, mendengar semua ini mungkin membuat Anda merasa sedikit kewalahan, tapi saya di sini untuk memberitahu Anda, ini bukan akhir,
ini adalah awal dari perjalanan Anda untuk kembali menemukan diri Anda yang sejati. Anda tidak rusak. Anda tidak perlu menerima gairah yang pudar sebagai takdir. Tubuh Anda tahu cara menyembuhkan dirinya sendiri. Ia hanya membutuhkan bahan bakar yang tepat. Hentikan roller coaster gula darah dengan mengurangi gula olahan. Hentikan peradangan internal dengan membuang lemak trans. Hentikan kekacauan hormonal dengan memilih produk susu yang lebih baik. Mulailah dari yang kecil. Ganti satu makanan setiap minggu. Dengarkan tubuh Anda. Rasakan bagaimana energi Anda kembali, bagaimana suasana hati Anda membaik, dan bagaimana api di dalam diri Anda mulai menyala lagi. Gairah bukanlah sesuatu yang hilang begitu saja. Ia adalah cerminan dari kesehatan dan keseimbangan dalam diri Anda. Beri makan tubuh Anda dengan cinta dan nutrisi yang layak, dan ia akan membalas Anda dengan vitalitas dan kebahagiaan yang Anda dambakan. Jika pesan ini berbicara kepada Anda, jika Anda merasa ini adalah jawaban yang Anda cari selama ini, silakan suka video ini, bagikan kepada wanita lain yang perlu mendengarnya, dan tulis komentar di bawah. Katakan kepada saya siap berubah. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Satu piring, satu hari, satu langkah menuju diri Anda yang paling bersemangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.